Saya Syafina Hafiola dari kelas 3E NPM 1910631170049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urutan kabel strike dan cross beserta fungsi keduanya, jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel, macam-macam sistem operasi jaringan, konfigurasi routing perangkat jaringan komputer, dan yang terakhir, instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan urutan kabel strike dan cross beserta fungsi keduanya. Untuk kabel strike sendiri, itu urutannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Dan untuk fungsinya sendiri, itu berfungsi untuk menyambungkan kedua perangkat yang berbeda jenis dan juga tipe di dalam sebuah jaringan komputer. Untuk kabel cross sendiri, untuk urutan ujung kabel satunya itu ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Dan untuk ujung kabel yang keduanya itu ada putih hijau hijau, putih oranye, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat, coklat. Dan untuk fungsinya sendiri itu berfungsi untuk saling menghubungkan perangkat keras jaringan yang memiliki level atau fungsi yang sama atau sejenis. Dan yang kedua ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Untuk yang pertama itu ada WEP, Wired Equivalent Privacy. WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Dan yang kedua itu ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. WPA adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WP. WPA atau PSK. WPA PSK adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK. Jika tidak ada autentikasi server yang digunakan, dengan demikian access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. WPA2 adalah sertifikasi produk yang tersedia melalui Wi-Fi aliansi. WPA2 sertifikasi hanya menyatakan bahwa peralatan nirkabel yang kompatibel dengan standar IEEE 802.11i WPA2, sertifikasi produk yang secara resmi menggantikan Wired Equivalent Privacy dan fitur keamanan lain yang asli standar IEEE 802.11. WPA2 tujuan dari sertifikasi adalah untuk mendukung wajib tambahan fitur keamanan standar IEEE 802.11i yang tidak sudah termasuk untuk produk-produk yang mendukung metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter dari suatu access point sniffing terhadap WLAN. MAC filter fungsinya untuk menseleksi komputer mana yang boleh masuk jaringan berdasarkan MAC address. Menyembunyikan SSID. SSID disembunyikan dengan maksud agar hanya yang mengetahui SSID yang dapat terhubung ke jaringan tertentu. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena SSID tidak dapat disembunyikan secara sempurna. Dan yang ketiga ini ada macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Banyan Fines atau Virtual Integrated
Network Service adalah sebuah sistem operasi jaringan populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an yang banyak digunakan dalam jaringan-jaringan korporat. Windows pada awal dibuat berdasarkan protokol jaringan yang diturunkan dari Xerox Network System atau XNS. Yang kedua itu ada Novell Network. Novell Network adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau N-compatible-nya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat oleh Novell Inc. berbasis tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Novell Network dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating system, banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Yang ketiga ada Microsoft LAN Manager. LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan Tiggcom Corporation. LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan 3 plus share yang berjalan di atas sistem operasi MS-DOS. Yang keempat ada Microsoft Windows NT Server. Microsoft Windows NT Server menggunakan non-dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server. Protokol jaringan menggunakan TCP/IP dan Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Yang kelima, ada Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, dan Windows NT Workstation. Seluruh Windows yang ada di atas tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan atau workstation, seperti dapat mengakses file dan menggunakan printer. GNU atau Linux. GNU atau Linux adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP. Beberapa varian Unix, OpenServer, Novell, Unixware, atau Solaris adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Lalu yang ketujuh ada Unix. Unix dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation atau telnet, akses database, dan network file system atau NFS yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan konfigurasi routing perangkat jaringan komputer beserta instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Membuat dan menjelaskan langkah-langkah pembuatan konfigurasi router perangkat jaringan komputer. Jadi saya membutuhkan 3 buah router. Saya pakai yang router PTMT 3 buah. Kemudian saya juga membutuhkan 3 buah switch. Saya pakai yang 29524. Lalu untuk PC juga saya memerlukan cukup 3 buah PC saja. Sebelum menghubungkan router ke switch menggunakan kabel straight atau kabel cross, di sini saya akan memberikan portnya terlebih dahulu di router karena portnya masih kosong. Jadi saya mengetikkan PT router NMCFE. Untuk powernya dimatikan dulu.
portnya cukup 4 port saja. Powernya dinyalakan kembali. Untuk router 2 juga sama. Powernya dimatikan terlebih dahulu. Untuk router 2 dan router 3, router 1 itu portnya cukup 4 saja. Matikan. Nyalakan. Lalu saya menggunakan kabel straight untuk menghubungkan router 1 ke switch 1. Selanjutnya router 2 ke switch 2, lalu router 3 ke switch 3. Switch 1 ke PC 1, switch 2 ke PC 2, dan switch 3 ke PC 3. Lalu saya menggunakan kabel cross untuk menghubungkan router ke router. Kemudian saya akan menyeting routernya terlebih dahulu. Masuk ke CLI, lalu ketikkan N. Kemudian ketikkan enable, konfigurasi terminal, interface pas Ethernet 0/0, IP address-nya itu 10.121.1.255.255.255.0. Untuk IP address 10.121.1 itu IP router 1. Kemudian IP konfigurasi router 1. Kemudian no shutdown, no shift. Setelah itu exit. Lalu ke interface pas Ethernet lagi 1/0 untuk menghubungkan router 1 ke router 2. IP address-nya ini IP address konfigurasi router 2 10.122.1.69.1 255.255.255.0. Kemudian masuk lagi, lalu exit. Untuk IP route-nya itu 0 0 0 0 0 10 1 22 69.2. Ctrl Z untuk mengunci. Kemudian untuk router 2 pun sama, ketik N, lalu ke enable, ketik enable, kemudian
konfigurasi terminal, lalu interface FA 0/0 untuk IP address-nya 10.122.1.1.255.255.255.0, lalu no show, exit. Setelah itu kembali lagi ke interface pas Ethernet 1/0, kemudian IP address-nya, untuk IP address-nya itu 10.122.69.255.255.255.6. No show, exit, interface FA 2/0, IP address-nya 122.1.255.255.255.6, lalu no show, exit. Untuk IP route-nya sendiri itu 10.122.1.255.255.1, dan enter. Lalu ke IP route lagi, IP route 10.123.1.0, titik 0, terus 10.122.70.2. Setelah itu kita tutup, Ctrl Z lagi. Kemudian untuk ke router 3-nya ke CLI, ketik N, seperti biasa enable konfigurasi terminal, interface FA 0/0, IP address 10.123.1.1. Untuk 10.123 itu IP konfigurasi router 3. 255.255.255.0. Setelah itu no show, exit. Kemudian ke interface lagi 1/0, IP address 10.122.255.255.255. Masuk,
exit, kemudian IP route-nya 0000 10.122.70.1. Nah, setelah ini semuanya selesai. Kabelnya juga warnanya sudah hijau semua, berarti tandanya itu terhubung setiap router ke router, router ke switch. Lalu saya akan mengisi IP address konfigurasi untuk PC-nya, yaitu 10.121.1.100. Untuk gateway-nya 10.121.1.1. Selesai. Untuk PC yang kedua, itu saya isi IP address-nya 10.122.1.100. Sama seperti IP address, bedanya di belakangnya dia 1.1. Lalu untuk yang PC ketiga itu 10.123.1.100. Selesai. Lalu kita cek di command prompt atau cek. Sini saya akan mengecek apakah PC 1 sudah terhubung ke PC 2, itu pin 10.122.1.1. Nah, sudah terhubung PC 2 ke PC 1. Akan mengecek PC 2 ke PC 1 di PC 1 apakah sudah terhubung. Itu pin 10.122. Ini IP address PC 2.1.1 dan terhubung. Selanjutnya di PC 2 saya akan mengecek apakah sudah terhubung ke PC 1-nya. Dan terhubung. Selanjutnya untuk PC 3 saya akan mengetes apakah sudah terhubung ke PC 2 atau belum, dan sebaliknya PC 2 apakah sudah terhubung ke PC 3. Maaf, satu. Terhubung juga. Dan yang terakhir saya akan mengecek di PC 2 apakah PC 2 dengan PC 3 sudah terhubung. 10.123 dan hasilnya terhubung. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginstalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Di sini saya sudah membuat konsep jaringannya. Terdapat 3 laptop, 1 access point wireless device, 1 server, 1 switch, dan 3 PC. Untuk yang pertama saya akan menginstal laptopnya terlebih dahulu. Ini untuk powernya dimatikan terlebih dahulu, karena untuk portnya akan kita ganti. Tadinya awalnya portnya bukan seperti ini, lalu ganti dengan port yang ada di sini, lalu powernya dinyalakan kembali. Begitupun seterusnya di laptop
yang kedua juga seperti ini. Setelah itu saya akan menghubungkan wireless device ke switch menggunakan kabel otomatis, kabel yang ini. Lalu switch ke server menggunakan kabel otomatis juga. Kemudian switch ke 3 PC menggunakan kabel otomatis juga agar lebih mudah untuk menyambungkannya. Kemudian saya akan men-setting servernya terlebih dahulu. Ke service DHCP. Di sini saya menggunakan IP address-nya 192.168.2.1. Sebelum di PC-nya itu saya menggunakan DHCP untuk IP address, ini tadinya 1. Lalu untuk default gateway-nya itu saya menggunakan 192.168.2.1. Untuk DNS servernya itu 8.8.8. Subnet max-nya itu 255.255.255. Langsung klik save, jangan lupa servisnya juga di-on-in dulu. Kemudian ke IP configuration. Untuk IP address servernya sendiri saya menggunakan 192.168.2.2. Lalu subnet max-nya 255.255.255 dan default gateway-nya 192.168.2.1. Setelah server saya setting, saya men-setting PC pertama. Itu langsung saja ke config dan klik DHCP, lalu akan keluar gateway dan DNS seperti ini. Di PC 1 juga sudah ada angkanya, gateway dan DNS-nya. Di PC 2 juga sudah ada. Lalu setelah seperti itu, karena semua PC sudah tersambung dengan server, saya akan mencoba untuk menggunakan amplop ini, memastikan bahwa jaringan terhubung dengan baik dan sukses. Dan hasilnya sukses.